Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to subscribe Kiki Kartika Saris channel. Happy watching and keep learning because knowledge is the key to power. Let's start to learn together. Subtema 4, pembelajaran 4. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Ayo berdiskusi. Sekarang kalian buka buku paketnya pada halaman 188 dan 189. Mari kita diskusikan menyusun kalimat tanya. Lalu kemudian jawablah sesuai bacaan sebelumnya. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Baik, di sini nomor 1 sudah ada kata yang diacak ya. Ada dapat kaktus di mana tumbuh. Sekarang kita buat menjadi kalimat tanya yang tepat. Yaitu pertanyaannya adalah, ya, di mana kaktus dapat tumbuh? Itu. Jadi kalimat yang tepat adalah di mana kaktus dapat tumbuh? Lalu jawabannya, kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti gurun. Lalu nomor 2, ada air menyimpan kaktus di mana? Kira-kira pertanyaan yang tepat apa? Kita harus cari kata tanya terlebih dahulu. Ya, ada kata di mana. Kata tanya di mana itu yang untuk di awal kalimat. Maka, di mana kaktus menyimpan air? Tanda tanya. Jawabannya, kaktus menyimpan air pada batangnya. Selanjutnya nomor 3, ada bentuk daun bagaimana kaktus. Pertanyaan yang tepat adalah, bagaimana bentuk daun kaktus? Tanda tanya. Jawabannya, bentuk daun kaktus seperti duri. Lalu nomor 4, menyiram di sekolah kaktus siapa yang? Nah, ini apa nih? Ya, kata tanyanya yang diawali oleh siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Tanda tanya. Jawabannya, yang menyiram kaktus di sekolah adalah Siti.
Selanjutnya yang terakhir nomor 5, ada kapan menyiram Siti kaktus? Pertanyaan yang tepat yaitu, kapan Siti menyiram kaktus? Tanda tanya. Jawabannya adalah Siti menyiram kaktus setiap 3 hari sekali. Ayo mengamati. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Jadi di sini dibedakan untuk yang sebelah kiri, kaktus yang besar, untuk pot yang besar itu beratnya 5 ons. Sedangkan kaktus yang kecil sebelah kanan beratnya 2 ons. Tugas kalian sekarang yaitu memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama banyak pada pot-pot tersebut. Tadi untuk pot yang besar ukurannya 5 ons. Sedangkan kalau yang kecil beratnya 2 ons. Jadi kita hitung ya. Oke, kalian bisa lihat pada halaman 192. Sudah dilihat? Kalau sudah, sekarang kita lihat bagian sisi sebelah kiri. Pot yang besar. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pot besar. Tadi satu potnya beratnya 5 ons. Maka kita kali 5 dikali 5 ons sama dengan 25 ons. Sekarang kita lihat sisi sebelah kanan pot yang kecil. Satu potnya beratnya 2 ons. Kita jumlah dulu ada berapa pot yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, ada 5 juga tapi beratnya beda. Dia beratnya satu potnya yang kecil itu 2 ons. Maka 5 dikali 2 ons sama dengan 10 ons. Sekarang kita bandingkan 25 ons dibandingkan 10 ons, maka lebih apa? 25 ons. 25 ons itu lebih besar daripada 10 ons. Tandanya seperti ini ya yang kalian lihat. Selanjutnya untuk nomor 2 dan 3 coba kalian kerjakan masing-masing. Seperti tadi contohnya ya yang sudah dijelaskan. Untuk pot yang besar beratnya itu satu potnya 5 ons. Untuk pot yang kecil beratnya 2 ons. Tinggal kalian jumlahkan ada berapa potnya dan dibandingkan. Paham? Oke, selamat mengerjakan. Subtema 4, pembelajaran 5. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat pada halaman 195. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Mari kita berdiskusi.
Nomor 1, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan sebelumnya? Ya, kata tanya yang digunakan dalam percakapan sebelumnya yaitu apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Ya, jadi anak-anak untuk menanyakan sebab dan alasan itu digunakan kata tanya mengapa. Nomor 3, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Ya, nomor 3 itu untuk menanyakan cara digunakan kata tanya bagaimana. Baik, jadi kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Lalu, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Diingat ya. Selanjutnya kalian buka. Ayo berlatih pada halaman 202. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Siapkan pensilnya, kita tarik garis. Baik, kita lihat dari kotak sebelah kiri itu ada datang ke sekolah lebih pada waktu piket kelas. Dia ditarik garis ke kotak yang siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Ya, yang bergaris biru. Selanjutnya, bawahnya yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Ya, dia itu garis merah ya, merah. Tanaman tumbuh subur. Kalau disiramkan tanaman di dalam pot, namanya jadi tumbuh subur. Maka itu yang sesuai, tarik garis. Yang ketiga, menyapu kelas. Ya, manfaatnya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kalian lihat yang garis berwarna ungu tuh, ditarik garis. Sudah, selanjutnya yang keempat, menghapus papan tulis. Ya, ini adalah kegiatan belajar lancar jadinya. Karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Jadi, sebelum kita belajar itu sebaiknya ada piketnya kan, menghapus papan tulis. Di situ Miss Kiki garisi berwarna hijau. Sudah ketemu? Baik, lanjut yang terakhir. Mengatur rak buku di kelas. Ya, jadinya buku-buku tertata rapi ya. Itu ditarik garis yang berwarna merah marun. Kalian bisa lihat sisanya, berarti tinggal sisanya saja. Oke, mudah ya. Hanya memasangkan tata tertib sekolah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.